Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Mau review kulkas Panasonic. Kebetulan ini kulkas udah hampir 3 tahun. Hampir enggak, baru 2 tahunan, lebih dikit lah. Ini N tipe NR BB 238V, 2 pintu ya. Kita reviewnya dari atas dulu. Untuk bodinya, karena kosan saya sempit, jadi disimpannya di lorong jalan. Nah, ini tuh dari luarnya, ini bukan glass ya, bukan tempered glass, tapi lebih ke kayak besi gitu, tapi besinya agak licin. Terus tekstur warnanya itu serat-serat gitu. Nah, pinggirnya itu gini nih, dia kayak jok motor ya kalau saya bilang. Dia ada beberapa warna sih, cuman saya pakai warna ini. Nah, di sini itu ada pegangan nih, di sini. Di bawah juga ada pegangan. Kita langsung lihat ke dalam. Nah, ini ada 2 tingkat ya. Ada 2 tingkat. Ini karet. Cukup komplit buat yang berkeluarga kecil, cuman saya, suami sama 1 anak. Ininya juga di iceboxnya itu benar-benar gede gitu, segede gini nih. Ininya juga berfungsi dengan baik selama 2 tahun ini. Nah, ini buat ikan, perikan-ikanan. Maaf ya, acak-acakan. Di sini buat kentang-kentangan. Kadang es krim saya simpan sini juga. Ini lumayan ya. Yang bawah biasa ada tempat telurnya, yang bisa diambil. Sebenarnya semua rak-rak ini bisa diambil, bisa dicuci ya. Kalau nggak males ini bisa kok cabut pasang. Cuman yang saya males, tahun sekali dibersihinnya, dan baru sekali selama beli dibersihin. Ini 1, 2, 3 rak. Nah, paling atas sama yang rak kedua ini agak gede, jadi bisa dilihat sendiri perkiraannya gimana. Dan yang paling bawah ini agak kecil. Ini apa ya? Kelamaan ya. Ini kelebihan yang saya sukain itu body, warna, sama rak-raknya itu cukup buat, kira-kira saya suka nyimpan makanan, jadi space-nya itu banyak ya, space-nya. Settingannya di atas juga, di bawah ada settingannya tuh. Ini tuh jenisnya inverter ya, Econia inverter. Jadi kalau Econia inverter itu apa ya, saya lupa kelebihannya apa, bisa langsung searching aja di Google. Pokoknya itu Econia inverter ini itu jenis kulkas baru ya, maksudnya dibanding kulkas yang jadul itu. Yang kelebihannya itu salah satunya, kalau nggak salah waktu itu bilangnya, memang nggak ada bunga es ya. Kayak punya mama saya itu ada bunga esnya, nanti saya liatin lagi ke atas. Nah, ini buat sayur. Ini juga lumayan tahan sih, sampai sebulan. Ini sebulan masih bisa tahan kok, wortelnya bagus. Asal settingannya pas. Kalau saya lagi penuh, di settingan yang paling
5 ya yang paling tinggi ya, masih ada atasnya 5 itu maksimal, tapi si pegawainya nggak nyaranin. Nah ini bisa ini tombol ininya bisa tanpa tuh, bisa mati, bisa nyala, ditekan terus di settingannya lah, ini settingannya buat lampu ya. Nah ini nih kelebihannya itu ya, kayak punya mama saya, dia ada bunga esnya. Kalau ini nggak ada bunga esnya, nggak ada bunga esnya sama sekali, nggak ada bunga esnya. Jadi dia benar-benar ngebekuin tanpa ada serpihan bunga es, rapih banget. Jadi nggak perlu ngebersihin bunga es kayak ibu saya itu, kulkas ibu saya harus ngebersihin bunga es di rumah. Kebetulan saya agak awam ya tentang kulkas, karena dari dulu tahunnya pakai. Cuman review bagus, recommended banget ini dari Mbak SPG-nya juga, dari AA ya waktu itu yang nawarin. Katanya ini bagus, lumayan. Tapi yang paling bagus katanya Electrolux ya, kata masnya Electrolux, dan harganya pun 2 kali lipat dari ini. Ini saya beli waktu itu harga cuman 2 jutaan. Estimasi ya, saya lupa lagi karena 2 tahun lalu. Nah, saya mau review itu karena memang selama ini dia nggak ada kendala. Cuman satu kendalanya itu saya nggak ngerti kenapa saya nyimpen dagingnya itu airnya netes di sini di bawah. Nah, saya tuh nyimpen bukan daging, sebenarnya suka nyimpen kuah kaldu ayam, kaldu daging sapi. Nah, pas nyimpen kuah kaldu itu karena mungkin gak beku, disimpan di sini mungkin bocor. Nah, udah bocorannya tuh rembes ke sini. Itu feeling saya, tapi saya nggak ngerti juga, karena waktu bocor rembes saya tuh panggil tukang servisnya, dan mas tukang servisnya meriksa nyampe ke dalam itu nggak ada kerusakan apa-apa. Dia sendiri juga bingung, nyampe sekarang saya pun juga bingung itu kenapa rembesan bisa ada. Nah pas udah dibersihin semuanya nih, karena waktu itu air kaldu itu tuh karena di luar udah agak lama, jadi saya pikir udah nggak bagus, jadi nggak saya simpan lagi. Selama saya nggak nyimpan air kaldu itu di sini, itu nggak ada rembesan, berarti bisa jadi itu dari sini. Tapi kurang tahu juga, air rembesan itu belum pasti ya, bisa jadi dari air kaldu itu, bisa jadi entah dari mana. Yang pasti waktu itu bocor ke sini, dan manggil mang servisnya itu dilihat, dicek nggak ada kerusakan apa-apa, dicek semuanya, bodi luar dalam udah dicek semuanya, masih bagus katanya, masih bagus banget, nggak ada kerusakan apa-apa, cuman dibersihin aja sih, dilap-lapin kayak gitu. Nah selama nggak nyimpen itu lagi, itu nggak ada rembesan lagi, berarti itu masalahnya, kalau dugaan saya benar, itu berarti masalahnya ada di karet ini ya, karet dan celah pintu ini kayaknya nggak rapat atau gimana, saya nggak ngerti ya. Itu pengalaman saya sih. Dan satu lagi, ini kan antibakterial ya, ada agak clean tuh nggak salah, antibakterial ya, atau saya lupa. Waktu itu sih masnya bilang ada antibakterialnya gitu, jadi tetap fresh di dalamnya. Tapi saya pernah nemu itu Rametuk, nggak tahu ini dibuka Rametuk data, nggak tahu itu Rametuk udah ada di dalam. Waktu itu di atas sini ada Agas, nah namanya tuh Agas, bukan Rametuk ya, Agas. Semoga aja, tapi selama ini saya aman sih, semoga aja sehat-sehat aja yang selama ini saya makan ya. Dan bonus review nih, saya tuh beli madu, sarang madu kuning banget, kata suami saya sih palsu, tapi ya udahlah biarin. Nah jadi ngebedainnya itu sarang madu yang asli sama palsu tuh, sarang madu yang asli tuh yang asli itu dia agak kecoklatan, yang palsu tuh kuning banget tuh, kuning.
Ini tuh kebangetan. Dah, itu aja ya review dari saya.